Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya FD Arahab dari TFC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kuliah median skalar dan vektor pada matkul kalkulus vektor Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Di sini terpisah menjadi dua bab dengan masing-masing gradien skalar pada bab 6 dan gradien median vektor pada bab 7. Dan juga pada akhir saya akan menampilkan data diri saya sebagai lanjutan untuk penutup. Baik, pertama-tama saya akan memulai dengan bahasan bab 6 yaitu gradien skalar. Pada gradien skalar saya memasukkannya ke kategori bintang 5 karena menurut saya ini sulit, namun sebenarnya tidak ada yang sulit untuk yang mau belajar. Baik, gradien skalar itu dilambangkan seperti ini. Ya, seperti ini ada pernya, jadi do per do x komplement i, do per do y komplement j, dan do per do z komplement k. Lalu untuk skalar f, maka yang tadi itu dimasukkan ke gradien f, tinggal masukin aja f-nya di masing-masing komplement x, y, dan z, i, j, k. Baik, kita masuk ke pembahasan persamaan bidang singgung di bab 6 ini. Persamaan bidang singgung saya kategorikan dengan 17 tahun ke atas ya, karena ya menurut saya seluruh pelajaran kalkulus ini tidak baik untuk anak-anak, kecuali yang dalam film GIF. Mungkin dia sekitar 5-6 tahun, tapi anak itu sungguh jenius. Jadi mungkin ya jika anak Anda masih di bawah umur, biarkan dia bermain. Baik, lanjut ke persamaan bidang singgung. Di sini dilampirkan sebuah gambar, yaitu sebuah bidang dan juga sebuah bidang Z, permukaan Z, dan juga bidang singgung T. Di sini bidang permukaan Z itu sama dengan f x y. Dan juga bidang ini tuh bersinggungan dengan T. Pada posisi ini, gradien fungsi P di titik P x, y, x5, y5 itu sama dengan z5. Gradiennya adalah ini. Rumus yang tadi, karena ini ada 2 x, y, maka do f x5, y5 per do x komplement i tambah do f x5, y5 komplement j per do y. Setelah ditemukan gradien ini, persamaan garis singgungnya dapat ditemukan dan pada akhirnya kita akan menemukan z tersebut. Ya, jadi ini tadi ialah ini bidang z dan ini yang bidang singgungannya. Ini bidang singgung T yang bersinggungan dengan Z pada titik P0, X0, P0, X0, Y0, Z0. Sehingga pada akhirnya ditemukan posisi Z, yaitu dengan rumus seperti ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu turunan berarah. Turunan berarah di sini bukan berarti seorang anak mungkin dosen akan langsung menjadi dosen, bukan ya. Tetap ini berarah, memiliki arah, tapi ini beda lagi. Jadi turunan berarah ialah suatu permukaan, bukan suatu permukaan, jadi kayak suatu turunan yang memiliki arah gitu, yang berdasarkan arah gitu. Misalkan ini ya. Di sini juga terdapat gambar yang menjadi ilustrasi pemahaman kita. Di sini terdapat suatu garis, yaitu R, yang dalam satuannya U. Oke, ini vektor R. Vektor R ini dapat menjadi suatu penentu dalam turunan berarah ini.
Jadi arah yang diberikan R ini akan menentukan hasilnya nanti. Ya, arah yang diberikan R ini membentuk ini bersinggungan dengan bidang Z yang akan membentuk kurva C dan menghasilkan suatu bidang di sini nih. Nah, tuh, jadi semua bergantung. Misalnya juga, misal arahnya kita buat gini, ya udah pasti nanti akar gini, terus sudutnya di sini, tetanya di sini. Nah, nanti bidangnya gini. Nah, jadi di sini tuh turunan berarah seperti yang tadi kita masukin rumus gradien. Namun di sini kita mengikuti arah itu sendiri. Misal pada gambar ini yaitu satu vektor R dalam bidang X, Y. X, Y ya. Z sama dengan F, X, Y. Jadi di dalam posisi X, Y. Ya, saya ulangi lagi, vektor U menentukan suatu garis L di bidang X, Y yang melalui X0, Y0. X0, Y0 itu X0, Y0 itu ini. Bidang yang melalui L dan tegak lurus bidang X, Y memotong permukaan Z seperti yang saya bilang tadi, memotong permukaan Z dan membentuk suatu kurva C. Garis singgungnya di titik X0, Y0, F X0, Y0. Ya, ini ada tiga ya, X, Y, Z. Mempunyai kemiringan atau gradien ini dapat dicari dengan rumus ini. Begitu. Ups, sebentar saya hapus dulu. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir di bab 6 yaitu gradien sebagai penanda vektor normal. Lagi-lagi di sini terdapat suatu gambar yang dapat menjadi ilustrasi kita pada pembahasan kali ini. Ya, di sini terdapat sebuah gambar yang memberikan suatu bidang ya, bidang normal vektor. Ini itu implementasinya ini. Karena apa? Karena f x, y, z itu 3 dimensi ya, dan c di sini sebagai komplement. Jadi bakal bisa terbentuk suatu bidang. Sedangkan kalau misalnya ini X, Y, Z dan misalnya Q, maka akan terjadi 4 dimensi dan tidak akan ada bidangnya. Jadi mungkin ya tidak akan ada bidangnya gitu, sulit ininya. Jadi mungkin kemana-mana gitu kan. Nah, di sini C sebagai komplement. Lalu kita bisa lanjut ke bahasan selanjutnya. Suatu kurva sepanjang F dapat dinyatakan sebagai R dalam kurung T. Nah, ini kita dapat nih rumus posisi R-nya nih. Dan R dapat didefinisikan sebagai suatu permukaan. Nah, karena itu tadi 3 dimensi, jadi kita bisa masukin dalam masing-masing komponen, yaitu I, J, dan K. Lalu, diferensial F dan dt itu ini sendiri, ini tadi ya. Nah, diferensial F itu X, Y, Z tadi itu sama dengan gradien F dikali dot diferensial RT per dt sama dengan 0. Jadi nanti sama dengan 0 ya, ini rumusnya. Maka gradien F tegak lurus dengan diferensial RT per dt, sehingga gradien F atau gradien F ini gambarnya merupakan vektor normal, di mana ada bidang X, Y, Z yang sama dengan komplement. Konstanta ya, sorry. Jadi ini dapat dinyatakan sebagai suatu bidang vektor normal karena ini dan ini dapat dibuktikan dengan benar. Baik, pembahasan pada bab 6 saya rasa sudah. Kita lanjut ke pembahasan bab 7 yaitu gradien medan vektor. Di sini terdapat pembahasan menarik yang mungkin kita akan relate tentang kehidupan sehari-hari kita. Baik, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai Medan. Medan di sini bukan berarti kota di Sumatera Utara ya, yang isinya orang-orang Batak, bukan. Jadi di sini Medan merupakan besaran fisis gitu pada titik-titik koordinat yang tidak hanya pada posisi tunggal. Saya beri contoh pertama-tama melalui medan skalar ya. Jadi terdapat X, Y, dan Z. Bidang 3 dimensi dan saya posisikan
di sini terdapat suatu api unggun. Kita anggap ini ada acara perkemahan ya. Ada api unggun. Dan di sini saya berdiri dengan jarak X. Dan di sini teman saya berdiri juga dengan jarak X. Panas yang dihasilkan dan yang kami rasakan akan menghasilkan panas yang sama. Jadi apa yang kami rasakan itu sama. Tapi nggak tahu deh dia ngerasain yang sama atau enggak. Tapi saya pikir harusnya sama ya. Nah, beda ceritanya dengan teman saya yang di sini dengan posisi X plus 5. Otomatis dia akan merasakan sedikit lebih dingin atau kurang panasnya dibanding dengan kami berdua. Hal ini menunjukkan bahwa medan skalar itu sesuatu yang dapat kita rasakan. Tapi tidak lupa juga melihat jaraknya juga ya. Jadi semakin jauh jaraknya, semakin besar pula gitu medannya. Namun semakin dekat, semakin kecil medannya. Gitu. Lanjut ke medan vektor. Medan vektor kumpulan panah dengan besaran arah tertentu yang masing-masing dapat dipasang pada suatu bidang di bidang tertentu. Suatu titik di bidang tertentu. Baik, pembahasan yang ini akan kita hubungkan ke gambar pertama tadi. Yaitu ini. Di sini terdapat suatu contoh di mana fxy sama dengan min yi plus xj. Jadi tinggal kita masukin aja ya. Di sini juga terdapat contoh titik-titik yang dapat kita jadikan, dapat kita uji di dalam suatu tabel. Baik. Oke, selanjutnya di sini kita coba ambil titik min 1,0 ya. Min 1,0 berarti kan kalau dimasukin jadi min 1,0 kan berarti x-nya sama dengan min 1, y-nya 0. Berarti kalau dimasukin ke sini itu 0, min 1. Baik, kita cari titik min 1,0 ya. Min 1,0 itu berada di sini. Lalu arahnya otomatis akan berada, fx-nya akan berada pada 0,-1. 0,-1 itu ada di sini. Jadi tepat seperti gambar ilustrasi di sini. Dan begitu seterusnya. Itulah permulaan dari gradien vektor atau medan vektor yang memiliki arah pada titik tertentu. Baik, kita selanjutnya akan membahas divergensi medan vektor. Kita mulai memasuki ranah yang agak rumit, tapi sebenarnya mudah untuk nggak tahu dan untuk siapa. Baik, divergensi medan vektor. Misalkan di sini terdapat medan vektor V yang ini ya, dengan komplement IJK. Divergensi medan vektor dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi rumusnya seperti ini. Gradien dikali dot dengan medan vektor V dengan rumus seperti ini, dan pada akhirnya berhenti di ini. Sehingga kita kotakkan ini sebagai rumus patokan, yaitu gradien di dot V sama dengan ini dot V1 per dot X dan lain-lain. Selanjutnya, jika kita mencari medan skalar, maka itu tinggal 2 kali turunannya atau gradien kuadrat kali F. Jadi seperti ini ya, 2 kali turunan seperti biasa ya, kayak ini bisa kita turunin 2x ke 3, turunan pertamanya kan 6x kuadrat, turunan keduanya 12x gitu. Jadi ya seperti ini, turunkan terhadap masing-masing x, y, dan z. Ya ini juga bisa dibaca dengan nabla ya, tapi lebih enak mungkin kita mengenalnya sebagai gradien. Oke. Selanjutnya kita akan membahas medan konservatif dan curl. Ya, hati-hati 17 tahun ke atas, hindari dari anak-anak karena ini akan merusak masa bermain mereka. Baik, medan konservatif yaitu medan vektor F gede ya, bukan F kecil, Fp, yang mana itu adalah gradien dari suatu skalar
F kecil P, atau rumusnya ini. F besar P sama dengan gradien F kecil P. Maka fungsi potensial dan medan vektor yang bersesuaian dengan F besar P adalah konservatif yang dapat dipenuhi dengan kondisi seperti ini. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak seperti ini, itu tidak konservatif dan tidak memenuhi medan vektor. Oke? Maksudnya medan konservatif. Baik. Pada selanjutnya itu ada terdapat curl. Ini menarik karena ini banyak dari teman-teman dan juga saya pribadi sulit memahami ini. Padahal sebenarnya memang sulit. Baik, kita coba teliti ya. Di sini terdapat medan vektor V dengan komplement IJK. Maka untuk curlnya sendiri sebenarnya udah dikasih tahu tuh, didefinisikan sebagai berikut. Jadi curl V itu sama dengan gradien dikali V ini, jadi kayak gini nih. Udah, ini tinggal diapalin aja dengan konsep ya emang gini gitu. Nah, ini untuk makin paham lagi konsepnya, dimasukin ke soal, pahami nih langkah selanjutnya dari sini ya ini. Oke, dengan masing-masing komplement ya, IJK yang pada akhirnya ini semua itu sama dengan 0. Misalnya ini ya. Aduh, ini kayaknya kurang kuadrat nggak sih? Ya, tapi pada akhirnya ini semua sama dengan 0. Nah, jika terdapat satu medan skalar F, maka curl gradien F itu sama dengan gradien dikali gradien F itu sama dengan 0. Gitu yang pembahasan curl. Ya mungkin bisa dilihat rumus-rumusnya dan juga dibaca-baca lagi buku yang diberikan oleh dosen. Cukup menarik. Nanti juga ada pembahasan sedikit soal di akhir presentasi. Baik, dan setelah ini kita berpindah ke bahasan selanjutnya. Jadi ya, kita masuk ke tahap kesimpulannya. Ya, benar. Yaitu ringkasan dan makna div dan curl. Seperti yang kita ketahui bahwa div itu untuk skalar, sedangkan curl itu untuk vektor ya. Jadi, ringkasannya yaitu ya, dari semua bab 6 dan 7 tadi jika dapat dirangkum, maka sebenarnya semuanya akan berujung ke sini ya. Jadi untuk medan skalar, itu rumusnya F X Y 3 dimensi adalah gradien F sama dengan gradien F do F per do X komplement I, do F per do Y komplement Y, do F per do Z komplement K, dengan F yang gede semua ya. Kalau F kecil itu tuh gradiennya satu lagi. Sedangkan untuk div, rumus div sendiri yang ini itu untuk skalar. Dan curl yang tadi barusan kita selesaikan itu untuk vektor. Dan ini untuk medan vektor. Bukan medan vektor, hasil yang diberikan yaitu sebuah vektor. Ya, komplement IJK sebuah vektor. Ini skalar. Ini salah ya. Oke. Gitu. Sorry. Bukan salah, ding. Benar. Tadi saya kira ada IJK ya. Ini udah benar ya. Ini nggak ada IJK. Kalau misalnya di sini ada IJK baru salah. Correct me if I'm wrong. Sorry. Baik, dan yang terakhir makna fisis div dan curl ialah, ini dapat saya highlight, yaitu medan kecepatan suatu fluida. Di sini kita membahas fluida, maka div akan mengukur kecenderungan untuk terakumulasi atau tersebar. Sedangkan curl yaitu untuk mengukur apakah fluida akan berotasi atau tidak. Ya, seperti ini bisa juga diingat. Jika div lebih besar dari 0, maka fluida tersebut akan tersebar. Jika div lebih kecil dari 0, F-nya, maka akan terakumulasi. Dan juga dengan F curl sama dengan 0, maka fluida tidak berotasi. Dan curl F tidak sama dengan 0, maka fluida akan berotasi. Begitu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berpindah ke latihan soal yang tidak kalah menariknya karena akan memutar-mutar pikiran kalian. Baik, sebentar. Contoh soal pertama yaitu pada pengalaman awal
medan vektor. Di sini terdapat 4 soal dengan masing-masing kerumitannya sendiri yang akan menghasilkan jawaban yang menarik. Yaitu ini. Menarik bukan? Ini seperti sebuah permainan atau enggak ilusi mata yang sering kalian lihat di Instagram atau video-video menarik, atau juga di pameran art, apa sih, desain exhibition art gitu ya. Di sini terdapat hasil-hasil dari perhitungan vektor. Ini cara mengerjakannya itu dengan menggunakan tabel yang tadi ya. Jadi kita buat tabel perujian, di sini x, y, di sini f x y-nya. Lalu kita buat kotak yang kita uji titik-titiknya. Misalnya titik 1,0 arahnya kemana, arah kemana. Nah itu semua terimplementasikan pada ini. Ini, yang nomor 1 itu, yang nomor 2 hasilnya seperti ini. Ini jika kalian hitung dan kalian masukkan angka-angkanya akan masuk seperti ini. Nomor 3 juga akan masuk seperti ini, dan nomor 4 pun demikian. Dan semuanya ini medan vektor ya. Jadi semakin jauh dari titik, maka medan vektor tersebut akan semakin besar. Oke. Cukup menarik bukan? Ya, agak-agak rumit tapi asik. Lanjut, selanjutnya contoh soal 2, yaitu ini sepertinya apa tadi ya? Divergensi medan vektor. Ya, ini divergensi medan vektor. Terdapat sebuah soal medan vektor dinyatakan V sama dengan, ya ini komplement IJK. Dan kita misalkan yang nomor 2 F ini. Oke, langsung aja kita ke jawabannya karena mungkin saya sudah terlalu lama. Nah ini jawabannya. Jadi rumusnya tuh tinggal ini turunin aja gitu guys. Jadi X2I komplement I, Y kuadrat komplement J, dan Z kuadrat komplement K itu seperti ini aja. Diturunin jadi 2X, jadi 2Y, jadi 2Z gitu. Sedangkan yang nomor 2 sama. Tinggal turunin ini terhadap X jadi sama dengan ini terhadap Y jadi sama dengan ini. Jadi kalau ini turunin terhadap X, YZ-nya dianggap suatu itu namanya tadi konstanta. Ya, jadi ini konstanta. Sorry. Jadi ini konstanta, ini turunin jadi 2X YZ. Nah ini juga turunin terhadap Y, jadi kan Y nya 1, jadi 3X Z pangkat 3. Begitu juga dengan ini, jadi kan ini 0 gitu kan. Nah jadi ini turunin 2Z gitu, karena ini kurangan, jadi ini dianggap nggak ada gitu karena konstanta. Ketemu deh div F dan juga medan vektor F divnya. Oke, berpindah ke soal ketiga. Ini agak panjang dan menarik, yaitu dua partikel bermuatan Qj dan Qk berpisah dengan jarak R, panjang R. Jadi energi potensialnya yaitu V sama dengan panjang R min Qj Qk per panjang R. Carilah medan vektor yang berkaitan dengan skalar. Tunjukkan bahwa potensial V memenuhi persamaan Laplace. Ingat, persamaan Laplace tadi pada akhirnya harus sama dengan 0. Oke, pada akhirnya sama dengan 0. Baik, kita langsung memasuki ke pembahasan ini. Pembahasannya yaitu, pertama, diketahui energi potensial sebagai berikut dengan vektor posisi R pada koordinat kartesian. Ini rumusnya dan ini panjangnya. Lalu dengan F, X, Y, Z tadi kita masukin sama dengan ini. Kalau kita masukin semuanya, keduanya ini sama ini, nanti sama dengan ini nih, jika disubstitusikan. Oke. Medan vektor untuk energi potensial adalah FCZ, di mana ini dimasukin lagi. Jadi rumusnya yang tadi yang di awal kita pelajari, gradien V dikali ini
Nah, rumusnya tinggal ini nih. Tuh. Yang komplement, ini yang V-nya. Gitu. Lalu untuk mencari U, jadi kalau ini seper U sama dengan ini. Nah, kalau U-nya sendiri sama dengan ini. Ini dipangkat min setengah. Gitu ya. Jadi kalau seper U itu sama dengan ini. Ini nih. Yang di akar ini. Oke. Maka U-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat min setengah. Nah, itu kita bisa masukin ke yang ini tadi. Habis dari sini kan ketemu ini, ketemu U-nya. Maka kita bisa masukin ke sini. Nah, habis itu tinggal cari satu-satu deh. Ini diturunin terhadap U terhadap X, U terhadap Y, dan U terhadap Z. Kita dapat nih datanya ya. Kita dapat, kita simpan. Lalu kita lanjut. Nah, setelah kita dapat tadi, kita bisa lanjut ke ini. Disubstitusikan lagi nih. Untuk mendapatkan bahwa ini hukum kolom. Jadi dari yang tadi, ini jika R maka R ini, dan juga sehingga R maka min 3,5 sama dengan ini. Jadi disubstitusikan, dapat nih bahwa ini hukum kolom. Nah, jika F, X, Y, Z medan konservatif, maka V medan tadi, medan listrik, energi potensial tadi, X, Y, Z memenuhi persamaan Laplace. Dengan cara kita buktikan nih, apakah dia sama dengan 0. Gitu. Ya, turunan terhadap X, turunan terhadap Y, turunan terhadap Z. Dengan rumus V yang ini. Dimana U-nya tadi yang itu, kita balik itu, seperti ini. Sehingga, rumus Laplace sama dengan, kita masukin yang tadi, sudah kita ketemu, yaitu, nah ini sangat panjang dan menarik. Ya, masing-masing ketemu, ini yang untuk X, ini untuk Y, dan ini untuk Z. Dan jika tambah, ini kan semua ditambah nih. Ini, tambah ini, ialah jeng-jeng 0. Dan ya, terbukti bahwa ini memenuhi persamaan Laplace. Wow, sangat impresif. Gitulah kalkulus vektor. Jika kalian kesusahan, ya saya pun juga. Dan ke contoh soal, mungkin saya langsung ke contoh soal terakhir, yaitu fluida. Fluida tadi ya. Ya, rumusnya seperti ini, seperti biasa, div tambah ini do rho do t, nilai kalau sama dengan 0, anggap satu dimensi, jadi seperti biasa turunin, bukan turunin nih, do fx per fx, ya benar diturunin, dan ya rho fx sama dengan c nya konstan. Jadi kita masukin dengan rumus limit, maka dengan menggunakan ini kita dapat menunjukkan bahwa pada kondisi fluida akan dipenuhi rumus ini. Ya, benar. Terpenuhi ya. AJ VJ, AK VK. A1 V1, A2 V2. Benar. Satu lagi, sepertinya agak menarik tadi buat pengimplementasian curl. Terlewatkan. Ini bukan sih? Ya, ini dia. Ya, ini kan. Jadi kalau kita punya ini, kita buat, kita masukin ini sebagai identitasnya, yaitu gradien dikalikan dengan V, medan vektor V cross sama dengan ini, dan pada akhirnya hasilnya ini, komplement IJK dengan hasil 0. Oke. Oke. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan belibet atau kurang jelas, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.